Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi fenomenologis. Apa itu tradisi fenomenologis? Tradisi fenomenologis adalah cara kita melihat komunikasi sebagai pengalaman pribadi dan langsung. Jadi komunikasi itu bukan cuma soal kirim pesan, tapi bagaimana kita merasakan dan memaknai sesuatu dari pengalaman kita sendiri. Misalnya, dua orang bisa melihat kejadian yang sama, tapi cara mereka merasakannya itu berbeda karena pengalaman hidup mereka juga berbeda. Tokoh utama dalam tradisi ini adalah Edmund Husserl. Dia bilang, kita harus kembali ke pengalaman asli kita sendiri, bukan cuma mengandalkan teori atau pendapat orang lain. Husserl punya slogan terkenal, yaitu "To the things themselves". Artinya, kita harus memahami sesuatu dari pengalaman langsung, bukan dari sudut pandang luar. Tujuan tradisi ini adalah supaya kita lebih peka terhadap makna yang dirasakan orang lain, bukan cuma mengandalkan logika atau data. Berikut contoh-contohnya itu seperti kita lagi ngobrol sama teman yang lagi sedih, dan kita nggak cuma dengar ceritanya, tapi kita berusaha mengerti perasaan dia dari sudut pandang dia juga. Kita tidak menilai pakai sudut pandang kita sendiri, tapi kita perlu masuk ke cara mereka berpikir dan merasa. Dan contoh yang lain seperti seorang teman bercerita bahwa dia tidak suka keramaian seperti di konser atau pesta besar. Kalau pakai tradisi lain, mungkin kita berpikir, lebay, kan ramai itu seru. Nah, kalau misalnya kita pakai tradisi fenomenologis, kita berpikir, mungkin dia punya pengalaman tidak nyaman di tempat ramai, atau mungkin dia punya masalah seperti kecemasan atau trauma. Jadi kita berusaha memahami perasaan dan makna dari sudut pandang dia, bukan dari sudut pandang kita sendiri. Lalu contoh yang terakhir, misalnya seseorang di kelas, dia selalu diam dan tidak mau presentasi. Kalau kita hanya menilai dari luar, mungkin kita bilang dia malas, tapi dengan pendekatan fenomenologis, kita coba pahami, mungkin dia punya pengalaman buruk dulu saat bicara di depan umum, atau bisa jadi dia gugup atau merasa takut dihakimi untuk berbicara. Jadi kita mencoba mengerti alasan dibalik perilaku itu berdasarkan pengalaman pribadinya, bukan menilai sendiri. Jadi, inti dari contoh-contoh fenomenologis ini adalah mengajak kita untuk memahami dunia seperti orang lain mengalaminya. Kita masuk ke dalam pikiran dan perasaan orang itu seolah-olah kita ada di posisinya juga. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.